Russell adalah seorang supir taksi online yang cukup profesional. Suatu sore saat ia sedang beristirahat, ia mendapatkan orderan dari aplikasi taksi online-nya. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Charlotte sedang menunggu Russell menjemputnya. Jadi, pada intinya, Charlotte ini adalah orang yang telah memesan taksi online milik Russell. Ketika Russell telah datang, Charlotte pun langsung masuk ke dalam mobil Russell dan mereka pun memulai perjalanannya. Di dalam mobil, Charlotte yang ternyata adalah seorang gadis yang cukup cerewet, mulai mengakrabkan diri pada Russell. Alhasil, mereka pun mulai mengobrol santuy di sepanjang jalan. Tidak selang berapa lama mereka mengobrol, Charlotte mengatakan pada Russell bahwa ia ingin mampir sejenak di rumah temannya. Mendengar hal tersebut, Russell mengatakan bahwa ia hanya bisa mengantar Charlotte ke titik yang telah ditentukan oleh Charlotte di awal pemesanan. Namun saat Charlotte memberikan uang sebesar $500 kepada Russell, Russell pun langsung mengatakan bahwa ia siap untuk mengantar Charlotte ke rumah temannya. Sesampainya di rumah teman Charlotte, Charlotte mengatakan agar Russell tidak mematikan mobilnya, dan Charlotte pun segera masuk ke dalam rumah temannya tersebut. Tidak selang berapa lama, Charlotte pun berlari keluar dari rumah tersebut sambil membawa sebuah kotak dan langsung masuk ke dalam mobil Russell, lalu menyuruh Russell untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di sini terlihat seorang pria bernama Tony keluar dari rumah dan berusaha menghentikan mobil Russell. Namun, hal tersebut gagal ia lakukan. Alhasil, Russell dan Charlotte pun berhasil pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Russell bertanya pada Charlotte, apa yang terjadi? Charlotte pun mengatakan bahwa Tony adalah pacarnya yang sedang berusaha menyakiti dirinya. Mendengar hal tersebut, Russell pun menyarankan agar Charlotte melaporkan Tony ke kantor polisi. Namun Charlotte menjawab bahwa itu tidak perlu. Charlotte pun mengatakan bahwa ia saat ini sedang butuh minum untuk menenangkan pikiran. Dan Charlotte pun meminta Russell untuk mampir sejenak di sebuah kafe langganannya. Mendengar hal tersebut, Russell pun langsung menuju ke kafe tersebut. Di dalam kafe sambil minum, Charlotte bertanya pada Russell, sejak kapan Russell telah menjadi supir taksi online? Russell pun menjawab, ia telah menjadi supir taksi online sejak 3 tahun yang lalu. Russell pun mengatakan sebenarnya ia adalah seorang pembuat aplikasi ponsel yang kini sedang sangat terkenal. Namun sebulan sebelum aplikasi tersebut launching, Russell yang merasa kurang yakin dengan aplikasinya malah menjualnya kepada seorang temannya yang cukup kaya. Setelah kejadian tersebut, istri Russell yang mengetahui ternyata aplikasi Russell menjadi sangat terkenal, langsung menyalahkan Russell dan meninggalkan Russell begitu saja. Alhasil, Russell akhirnya memutuskan menjadi supir taksi online untuk melanjutkan hidupnya. Singkat cerita, setelah mereka mengobrol-ngobrol sambil minum, Charlotte pun mengajak Russell untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tidak selang berapa lama, Charlotte pun meminta agar Russell mau belok sebentar di sebuah perumahan yang penuh dengan hiasan Natal. Namun tiba-tiba Charlotte mengalihkan perhatian Russell ke sebuah lampu cantik yang ada di tempat tersebut. Alhasil, Russell yang perhatiannya teralihkan malah menabrak seorang pria sampai pingsan. Charlotte pun langsung bergegas turun untuk memeriksa keadaan pria tersebut. Terlihat Charlotte sangat kecewa karena ternyata pria tersebut masih hidup. Sedangkan Russell yang panik langsung menghampiri Charlotte sembari bertanya, bagaimanakah keadaan pria tersebut? Charlotte pun menjawab bahwa pria tersebut telah tewas. Mendengar hal tersebut, Russell pun mengatakan bahwa mereka harus segera membawa pria tersebut ke rumah sakit. Namun Charlotte tidak setuju dengan ide Russell tersebut, dikarenakan jika mereka ke rumah sakit, maka bisa saja polisi akan justru menangkap Russell karena telah menabrak pria tersebut. Tidak selang berapa lama, salah satu penghuni perumahan tersebut yang bernama Top keluar dan berdiri di depan pintu rumahnya sembari bertanya apa yang terjadi. Charlotte pun langsung menjawab bahwa pria yang sedang tergeletak tersebut adalah pacarnya yang sedang mabuk berat. Charlotte pun mencoba meyakinkan Top dengan memanggil nama pria tersebut dengan sebutan Frank sayang. Alhasil, Top pun langsung bergegas masuk kembali ke rumahnya. Setelah itu, Charlotte dan Russell pun langsung memasukkan tubuh pria tersebut ke dalam mobilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Russell bertanya pada Charlotte, mengapa Charlotte memanggil pria yang sedang ia bawa tersebut dengan nama Frank? Charlotte pun menjawab bahwa ia hanya sembarangan saja menyebut nama orang tersebut dengan nama Frank untuk meyakinkan penghuni perumahan tersebut bahwa pria yang sedang ia bawa tersebut adalah benar pacar dari Charlotte. Mendengar hal tersebut, Russell pun mulai sedikit curiga dengan Charlotte. Singkat cerita, Russell dan Charlotte pun sampai di sebuah minimarket. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk segera mengubur pria tersebut dengan membeli perlengkapan penguburan di minimarket tersebut.
Singkat cerita, saat Charlotte dan Russell selesai berbelanja dan berjalan menuju ke mobilnya, mereka melihat mobil Russell dicuri oleh orang yang langsung pergi dari tempat tersebut. Melihat hal tersebut, Charlotte dengan sigap langsung mencuri salah satu mobil yang diparkir di tempat tersebut dan bergegas bersama Russell mengejar pencuri mobil Russell. Sesampainya mereka berdua di rumah sang pencuri mobil, Russell dan Charlotte pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah pencuri tersebut. Terlihat Russell membawa sebuah senjata yang ia sembunyikan selama ini. Setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah, sang pencuri mobil Russell yang ternyata adalah pria yang telah ia tabrak tadi muncul dan langsung menyerang Charlotte. Russell yang melihat hal tersebut langsung menghunuskan senjata ke arah pria tersebut. Alhasil pria tersebut langsung melepaskan Charlotte. Charlotte pun langsung meminta kotak yang telah diambil oleh pria tersebut. Namun saat Charlotte sedang mengambil kotaknya, tiba-tiba pria tersebut mulai mengancam Russell dengan mengatakan bahwa ia akan melaporkan Russell kepada polisi karena telah menabrak dirinya. Namun, jika Russell dan Charlotte segera pergi dari rumahnya tanpa membawa kotak tersebut, maka pria tersebut tidak akan melaporkan kepada polisi. Mendengar hal tersebut, Russell pun menyuruh Charlotte untuk meninggalkan kotaknya. Namun, tiba-tiba Charlotte langsung merebut senjata Russell dan langsung menyerang pria pencuri mobil Russell tersebut sampai tewas. Melihat kejadian tersebut, Russell pun terlihat sangat shock. Lalu, Charlotte mengatakan pada Russell bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan kembali untuk menguburkan pria pencuri tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Russell pun akhirnya mengikuti saran dari Charlotte. Di sepanjang perjalanan, terlihat Russell masih sangat tegang dan tidak tenang. Namun berbeda dengan Charlotte, yang justru terlihat tertawa-tawa senang. Russell yang melihat hal tersebut mulai semakin mencurigai Charlotte. Singkat cerita, sesampainya mereka berdua di sebuah lapangan yang luas, Russell pun mulai menggali tanah. Sedangkan Charlotte melepas gigi dan juga sidik jari dari pria tersebut. Setelah itu, mereka pun langsung memasukkan tubuh pria tersebut ke lubang galian mereka. Dan tanpa sepengetahuan Charlotte, Russell yang melihat dompet pria tersebut langsung mengambilnya, lalu melihat identitas pria tersebut. Dan alangkah terkejutnya Russell, ternyata nama dari pria tersebut adalah Frank. Russell yang semakin yakin bahwa Charlotte yang sebenarnya telah merencanakan semua ini langsung menyelesaikan proses penguburan Frank. Saat mereka sudah kembali ke dalam mobil, Russell langsung memberikan kartu identitas Frank kepada Charlotte sembari bertanya, bagaimana bisa Charlotte mengetahui nama dari Frank jika Charlotte sama sekali tidak pernah mengenal Frank sebelumnya. Charlotte yang tidak bisa menjawab pertanyaan Russell langsung disuruh Russell untuk segera turun dari mobilnya. Sedangkan Russell mulai memeriksa isi kotak yang sempat diperebutkan Charlotte dengan Frank tadi. Namun saat Russell membuka kotak tersebut, Russell malah semakin bingung. Dikarenakan ternyata isinya hanya 2 buah kunci dan jam tangan. Russell pun lantas menyuruh Charlotte kembali masuk ke dalam mobil sembari menghunuskan senjatanya dan kembali bertanya, kunci apakah itu? Charlotte yang tidak punya pilihan lain akhirnya menjawab bahwa itu adalah kunci sebuah ruangan yang di dalamnya ada sebuah mesin waktu. Mendengar hal tersebut, sambil kembali menyetir, Russell yang masih tidak percaya meminta Charlotte untuk mengantarnya ke tempat ruangan tersebut berada. Dan Charlotte pun mengatakan, baiklah Russell. Di tengah perjalanan, akhirnya Charlotte mulai menceritakan tentang mesin waktu tersebut. Jadi, mesin waktu tersebut hanya bisa membawa penggunanya mundur ke masa lalu. Dan selama ini, Charlotte bersama Frank dan juga pria yang tadi mengejar mereka di awal telah menggunakan mesin waktu tersebut hanya untuk bersenang-senang. Namun pada suatu ketika, Frank mengatakan pada Charlotte agar Charlotte mau secara diam-diam mengambil kunci tersebut dari penciptanya, yaitu pria yang tadi mengejar mereka di awal, agar Frank dan Charlotte bisa berdua saja menguasai alat tersebut. Namun, Charlotte malah memiliki rencana lain, yaitu ingin menguasai alat tersebut sendirian, dengan cara membunuh Frank. Mendengar hal tersebut, Russell pun masih tetap tidak percaya dengan cerita Charlotte tentang mesin waktu tersebut. Tidak selang berapa lama, mereka berdua dihentikan oleh polisi, dikarenakan lampu belakang mobil Russell ternyata tidak menyala. Namun saat polisi tersebut sedang membawa STNK dan SIM Russell menuju ke mobil polisi untuk mengeceknya, Charlotte langsung mengambil palunya dan langsung menyerang polisi tersebut sampai tewas. Russell yang melihat hal tersebut dengan sangat kesal mulai menyerang Charlotte karena dirasa tindakan Charlotte sudah sangat keterlaluan. Namun karena Russell kurang waspada, ia pun harus merasakan tendangan dari Charlotte yang mengenai tepat di telur cacing miliknya. Saat Russell masih kesakitan, Charlotte pun lantas mengatakan bahwa ia akan membawa Russell ke tempat mesin waktu tersebut disimpan, agar Russell bisa percaya dengan semua yang telah Charlotte ceritakan. Dan Russell pun dengan perasaan kesal menuruti ajakan dari Charlotte tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah tempat mesin waktu tersebut berada. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah.
dan Charlotte pun mengajak Russell untuk masuk ke dalam ruangan mesin waktu tersebut. Dan benar saja, saat Charlotte mengaktifkan mesin waktu tersebut, tiba-tiba mereka berdua langsung kembali ke masa saat Charlotte menendang telur cacing milik Russell. Russell pun sambil kesakitan lantas mengatakan bahwa kini ia telah percaya dengan semua cerita dari Charlotte, dan mereka pun akhirnya kembali menuju ke tempat mesin waktu tersebut berada. Di tengah perjalanan, Russell pun bertanya pada Charlotte apa yang telah Charlotte dan teman-temannya lakukan saat menggunakan mesin waktu tersebut. Charlotte pun mengatakan bahwa ia dan teman-temannya dengan menggunakan mesin waktu tersebut bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dengan bermain taruhan. Mendengar hal tersebut, Russell pun langsung mengatakan, bagaimana kalau sekarang Russell dan Charlotte menggunakan mesin waktu tersebut untuk kembali ke masa saat mereka berdua belum bertemu. Charlotte pun balik bertanya, untuk apa, Sel? Russell pun mengatakan agar ia bisa terhindar dari kasus pembunuhan polisi barusan. Mendengar hal tersebut, Charlotte pun mengatakan bahwa ia tidak mau, dan Russell pun hanya bisa terdiam saja. Sesampainya mereka di rumah tempat mesin waktu tersebut disimpan, mereka pun masuk dan bersiap untuk menggunakannya lagi. Namun saat Charlotte akan mengambil kunci di dalam kotaknya, tiba-tiba Russell langsung menyerang Charlotte dan merebut kuncinya. Setelah itu, Russell pun langsung bergegas masuk ke ruangan mesin waktu dan menguncinya. Di dalam ruangan, Russell langsung mengatur waktu agar ia bisa kembali ke masa lalu. Sedangkan Charlotte terus berteriak dari luar ruangan memohon pada Russell agar diizinkan masuk ke dalam ruangan. Karena jika tidak, maka Charlotte tidak bisa ikut kembali ke masa lalu. Namun, Russell tidak memperdulikannya dan langsung mengaktifkan mesin waktu tersebut. Alhasil, Russell pun kembali ke masa di saat ia sedang menunggu Charlotte mengambil kotak kunci dari rumah si pencipta mesin waktu tersebut. Tidak selang berapa lama Russell menyetir, tiba-tiba Russell berhenti dan langsung membunuh Charlotte dengan sangat santai. Alhasil, Charlotte pun akhirnya tewas. Setelah itu, Russell pun langsung mengubur Charlotte di tempat yang seharusnya Russell dan Charlotte mengubur Frank. Setelah selesai mengubur Charlotte, Russell pun lantas menuju ke sebuah bar untuk minum. Tidak selang berapa lama, Frank datang dan duduk di sebelah Russell. Russell yang melihat Frank ada di sebelahnya, lantas bertanya pada Frank, apakah Frank sedang menunggu seseorang? Frank pun menjawab, ya, aku sedang menunggu seorang gadis cerewet di luar sana. Namun ia tidak datang. Mendengar hal tersebut, Russell pun hanya tersenyum saja. Dan film pun akhirnya selesai. Cinta itu merambat perlahan dan tak kau sadari. Jangan pernah kau hempaskan rasaku yang tak terjalin bersama tuh kita miliki. Rasakan cinta selamanya yang selalu warnai hidupmu. Rasakan kasih sayangku yang kan artikan hidupku. Yang terindah telah kita miliki, segalanya telah kita lalui. Cinta kita akan selalu bersama untuk selamanya. Rasakan cinta selamanya yang selalu warnai hidupku. Rasakan kasih sayangku yang kan